Semangat pagi, berjumpa kembali bersama saya, Pemanapik Agus Nirmanto dalam Filsafat Pendidikan. Wow, kita akan membahas filsafat pendidikan dari Habermas versus Nadiem Makarim. Wah, tentu saja kenapa kita membahas Habermas filsafat pendidikannya, karena beliau ini merupakan pemikir besar sampai saat ini, dan salah satu idenya yang luar biasa adalah pentingnya komunikasi aktif, komunikasi rasional. Jadi pendidikan kita perlu menekankan bagaimana putra-putri kita bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu secara aktif dan juga secara rasional. Dan juga konsep yang penting lagi Habermas adalah konsensus, kesepakatan-kesepakatan. Saat ini berusia 91 ya, 91 lebih ya, hampir 92. Pemikir besar dari Jerman, lahir 18 Juni 1929. Wow, sudah usia lanjut dan masih tetap aktif. Yuk, kita akan coba gali sehubungan dengan filsafat pendidikan. Bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan dengan mempertimbangkan ide-ide dari Habermas. Yang pertama, wacana dan ruang publik. Habermas mengungkapkan pentingnya bahwa kita selalu berwacana, berdiskusi. Jadi segala satu masalah dalam pendidikan, dalam kehidupan sosial, itu harus dijadikan wacana, kemudian semua pihak berpartisipasi, memberikan ide-ide, saling men-challenge, saling menyempurnakan, maka akan didapatkan ide-ide yang terbaik. Sehingga putra-putri kita, kalau misalkan belajar di sekolah, itu harus berani berdiskusi, berani memunculkan ide, berani memunculkan wacana. Yang wacana ini dengan teman-teman yang lain nanti akan disambut dengan wacana baru, kemudian terjadi dialog, dan disitulah berkembang kedewasaan. Wah, luar biasa kalau itu diterapkan. Dan juga ruang publik, berbagai macam kepentingan itu perlu didiskusikan bersama. Jadi tidak ada satu pihak yang mendiktekan. Kita punya ruang publik. Ya kalau sekarang kita punya internet, misalnya di zaman digital, maka kita grup WhatsApp, grup Facebook, itu bisa untuk digunakan sebagai ruang bersama. Kalau kita misalkan mau mengadakan penelitian tentang biologi, maka wacana kita munculkan di ruang publik, kemudian ada masukan-masukan, ada kekurangan, kelebihan, saling menyempurnakan. Dan ini semua menggunakan alat bahasa. Sehingga bahasa menjadi sangat penting bagi pertumbuhan putra-putri kita, anak didik kita. Itu ide-ide dari Habermas. Dan kemudian yang penting juga konsep kebenaran dari Habermas. Apa itu sesuatu yang benar? Sesuatu yang benar itu ada sesuatu yang objektif kalau menurut Habermas. Mengapa itu benar? Karena bisa diuji, bisa diverifikasi. Jadi kalau kita misalkan mengatakan bahwa matahari itu terbit jam 6 pagi, itu menjadi benar, menjadi real, karena jam 6 pagi bisa diuji. Para pengamat bisa menguji dengan cara-cara yang berbeda dan hasilnya sama. Jam 6 pagi matahari memang terbit. Misalnya gitu, itu real ya. Dan juga kebenaran ini lagi-lagi masalah konsensus, penilaian. Ada beberapa kebenaran yang perlu menurut Habermas ya kita pertimbangkan sebagai sebuah konsensus. Misalkan kita menyebut bahwa semangkok bakso misalkan dikasih satu cabai itu pedas atau enggak? Semangkok bakso dikasih satu cabai pedas atau enggak? Nah, di sini konsensus karena anak kecil menyatakan itu terlalu pedas. Anak yang lebih gede menyatakan biasa-biasa saja, orang tua menyatakan malah nggak terasa pedasnya. Nah, di situ karena ada penilaian, maka ada konsensus. Jadi, menurut pemikiran Habermas, putra-putri kita harus dilatih dengan hal-hal yang objektif, bahwa sesuatu itu bisa dilihat dengan real, dengan nyata, bahwa dengan pengamat-pengamat yang berbeda, itu hasilnya akan sama. Contohnya juga matematika. 2 tambah 3 adalah 5. Siapapun yang melakukan perhitungan 2 tambah 3 benar-benar objektif 5. Tapi ada yang tadi misalkan ya, itu merupakan penilaian yang perlu didiskusikan lagi konsensus. Misalkan pedes, rasa manis, suka tidak suka, itu kan penilaian. Maka di situ perlu adanya komunikasi yang aktif. Dan Habermas juga menyatakan bahwa kehidupan personal dan sosial itu saling terkait dan saling tumbuh berkait sehingga terjadilah evolusi yang makin bagus. Jadi anak kecil tumbuh menjadi dewasa bersama kehidupan sosialnya. Dan kehidupan sosial menjadi bagus karena ada personalnya. Meskipun di sini kalau Habermas karena dari aliran critical theory lebih kepada penekanan kekuatan sosial, ya, kekuatan sistem.
Jadi apakah kita akan gagal atau berhasil, misalkan pendidikan kita, itu lebih bergantung kepada sistem. Jadi bagaimana penetapan aturan, bagaimana perumusan kurikulum, dan penetapan sistem dari atas ya, berarti dari pemerintah dalam hal ini, itu akan sangat membantu anak-anak untuk lebih mudah tumbuh. Meskipun peran personal ada ya, anak tumbuh jadi lebih rasional, kemudian emosional juga tumbuh, nah itu harus didukung, dikembangkan. Dan masyarakat ini perlu terbuka dalam diskusi-diskusi, tumbuh berevolusi makin bagus, terbuka dalam arti mungkin orang lain yang benar, mungkin orang lain lebih bagus, maka tidak apa-apa kita terima idenya orang lain. Nah, yang tidak boleh adalah fondasionalis. Jadi fondasionalis itu ya pokoknya begini. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, di situ dalam ajaran Habermas itu tidak ada namanya fondasionalis ya, fundamen. Nah, fondasi, fondasionalis nggak bisa. Jadi pokoknya aku pengennya A, yang lain pengen A, B, pengen C, bebas pokoknya A, pokoknya A. Nah, yang gitu nggak boleh karena kita perlu evolusi, perlu komunikasi. Nah, dan yang menarik di usia yang semakin lanjut 92 tahun ya, menjelang 92 tahun, Habermas sebagai seorang pemikir barat, pemikir Jerman itu mencoba melirik kembali kepada ajaran agama. Padahal di barat kan sudah banyak yang sekuler, pendekatannya ya, mulai memisahkan dengan agama beberapa tahun terakhir. Habermas juga sebenarnya juga pendekatannya nyebutnya sekuler juga. Tapi Habermas mengakui bahwa agama ini merupakan sumber kekuatan dari manusia dan sosial. Salah satunya dari sumber etika, karena agama mengajarkan etika yang bagus, perilaku yang bagus. Maka kita perlu mempertimbangkan lagi, orang-orang barat terutama itu, untuk merangkul agama. Agama yang terbuka di sini. Nah, agama yang keras ya tentu saja nggak boleh ya di situ. Karena kita kan harus menggunakan wacana, komunikasi. Nah, itu bahkan yang rasional, berdiskusi. Nah, itu yang sangat penting. Dan kekuatan agama ini sudah teruji sepanjang zaman, memberikan kekuatan etika tadi, membimbing manusia untuk terus berjuang untuk menjadi lebih bagus. Maka Habermas mengusulkan untuk kembali mengajarkan agama di ruang publik, juga di sekolah dan di politik begitu. Tapi anak-anak muda pemikir barat belum menyetujui itu ya, ini masih jadi wacana juga. Bagaimana kurikulum di Indonesia? Nah, dengan mempertimbangkan beberapa teori filsafat dari Habermas, maka kita mencoba di sini ya merumuskan. Nah, menurut saya Mas Nadiem perlu menyusun kurikulum, dan ini memang mau dibuat kurikulum ya yang sedikit menggigit. Jadi kurikulumnya haruslah langsing, itu sudah pasti diketahui. Dan juga saya mengusulkan multi kurikulum untuk Indonesia. Karena Indonesia itu penduduknya 270 juta orang ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura itu kan sekitar 5 juta. Wow, kita berapa kali lipat itu? 5 juta dibandingkan hampir 300 juta ya. 60 kali lipat Singapura kita itu. Masa kurikulumnya Singapura ada satu kurikulum dan kita juga satu kurikulum. Padahal kita sekitar hampir 60 kali lipat kan gitu ya dari Singapura. Saya menyarankan setidaknya ada 3 kurikulum. Kurikulum yang A misalkan, itu adalah kurikulum yang sangat cocok untuk daerah-daerah yang sulit teknologi. Di sana misalkan tidak ada internet, tapi dengan kurikulum itu sangat bagus. Bisa anak-anak jadi pintar dengan baik, karakter terbina gitu ya. Bahkan mungkin listrik aja juga sulit di sana. Teknologi sulit berbagai macam, kondisi yang minimal, tapi kita dengan kurikulum A misalkan, siswa bisa berkembang dengan baik. Kemudian ada kurikulum B misalnya, yaitu kurikulum yang cocok ketika situasi masyarakat itu sudah sangat maju, internet ada di mana-mana, gadget ada di mana-mana, internetnya pun kecepatan tinggi gitu. Sehingga dengan adanya situasi yang kayak gitu, anak bisa belajar dengan baik. Itu kurikulum B misalkan. Dan yang kurikulum C untuk Indonesia ini juga tengah-tengah antara A dan B tadi. Barangkali gitu. Nah, kemudian sekolah nanti bisa memilih, mempertimbangkan mana yang cocok antara A, B, C itu. Ketiga-tiganya kurikulumnya langsing dan dinamis ya. Nah, biar langsing gimana konten kurikulumnya? Ini saya mengusulkan dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum kontennya isinya. Kurikulum utama, kurikulum inti, dan kurikulum inovatif. Kurikulum utama ini termasuk agama yang tadi disebutkan oleh Habermas, ini sangat penting ya. Kemudian budi pekerti, Pancasila, kewirausahaan, barangkali kayak gitu. Ini sangat penting diajarkan untuk putra-putri kita, tapi tanpa tes. Tidak perlu dites. Para kiai, para romo itu mengajarkan agama juga
sebelum pulang tidak dites itu para jamaahnya. Ya kita juga tidak perlu mengadakan tes juga. Tapi asesmen boleh. Nah yang perlu dites itu langsing saja, yaitu kurikulum inti. Dalam hal ini kurikulum inti itu adalah matematika, bahasa, dan penerapan matematika bahasa itu adalah sains dan sosial. Di sini memang iya, perlu ada tes, bahkan ada kompetisi, olimpiade, atau kompetisi sains, kompetisi bahasa Inggris, itu bagus-bagus saja. Tapi langsing kita hanya yang diujikan berarti hanya matematika, bahasa, kemudian sains, atau sosial. Jadi ada 3. Di rapat itu yang ada nilainya 3, kira-kira gitu. Wow, senengnya anak-anak kita ya kira-kira gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum inovatif. Kurikulum inovatif ini yang selalu maju, tanpa tes juga. Masing-masing sekolah bisa memilih inovatifnya, misalkan karena saya sekolah di kota, kurikulum saya yang inovatif adalah di bidang digital misalnya. Jadi di sekolah tertentu itu disiapkan coding dengan cara yang mudah, akses internet yang mudah, ada bimbingan khusus untuk startup. Lu masih SMP SMA tapi sudah dimulai wirausaha, bisa jadi, gitu kan? Di sekolah yang lain lagi bisa memilih kurikulum inovatifnya, misalnya olahraga, dilatih badminton, dilatih sepak bola. Jadi kurikulum utama dan intinya sama, tapi di situ kelebihannya anak-anaknya sehat, kuat gitu ya, karena ada keunggulannya adalah olahraga. Di sekolah yang lain lagi barangkali yang inovatifnya di bidang seni, nyanyi, musik gitu. Sehingga ada anak-anak tertentu yang memang bakatnya musik, aku milih sekolah yang inovatifnya adalah musik dan seni. Nah, sehingga anak-anak di sekolah itu senang. Kurikulum utama membentuk karakter, agama, budi pekerti, itu yang dibutuhkan, termasuk komunikasi. Jadi komunikasi yang disarankan BH Bermas itu ada di kurikulum utama. Tanpa tes di situ, tapi asesmen bisa. Sementara kurikulum inti itu yang memang kita kejar ya. Matematika, bahasa. Itu ada nilainya dan tetap. Dan kemudian ada kurikulum inovatif. Nah, ini kalau diterapkan di Indonesia, moga-moga memberikan kebaikan bagi pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pertanyaan dan komen-komen di bawah ini. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kita semua.